Halo guys, selamat datang di video YouTubeku kali ini. Jadi video kali ini kita akan coba kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara ngiklanin produk fashion menggunakan Facebook Ads maupun Instagram Ads atau sekarang kita sebut aka Meta Ads, ya kan? Jadi pertama-tama kalian kalau pengen mulai ngiklan di Facebook Ads, di Instagram Ads, satu hal paling penting kalian mesti punya akun Facebook dulu, ya. Jadi kita walaupun kita pengen pakai Instagram doang nih, kita tetap perlu siapin akun Facebook dulu, gitu ya. Nah nanti aku nggak pengen terlalu banyak ngomongin detail persiapannya apa aja, aku mau langsung tunjukin how to-nya. Tapi kalau kalian masih belum tahu persiapannya apa aja, cek aja link di deskripsi, itu ada webinar aku gratis, biasanya 1-2 jam aku live webinar ngejelasin persiapan dari nol tuh ngapain aja. Oke, sekarang kita lebih masuk kepada strategi ngiklannya tuh kayak gimana sih kalau misalnya mau ngiklanin fashion, gitu ya. Oke, nah pertama kita klik buat dulu di sini, dan biasanya kalau misalnya bisnisnya fashion itu ada beberapa jalur yang bisa digunakan, ya. Jadi misalnya nih, kalau di sini kan si Meta nanya, kamu mau tujuan iklannya apa? Kalau kita pilihnya awareness, berarti kita cuman akan dapat orang aware sama kita, kan gitu, ya. Nah kalau traffic ini iklan yang kita arahin ke link tertentu. Misalnya kalian pernah kena iklan nggak? Kalau iklannya diklik larinya ke akun IG dia, nah itu dia pakai traffic, ya. Atau dia juga biasanya nge-boost post, jadi dia lewat HP dia buka postingan IG dia terus di boost post. Nah boost postnya itu nama iklannya Instagram profile visit namanya. Itu bagus nggak mas? Menurut aku dibilang bagus aja, tapi yang paling penting kalau ngiklan itu adalah trackingnya. Kita bisa nge-track nggak berapa yang beli dari yang visit tadi? Nah itu kan PR banget gitu loh. Kecuali kalian bisa tracking, ya itu boleh, nggak apa-apa. Nah sama juga yang dilariin ke Shopee, ya, ke Shopee lah, ke Tokopedia lah, ya. Itu biasanya orang menggunakan traffic. Nah jadi ngiklan-ngiklan fashion itu bisa salah satunya menggunakan cara-cara tadi, gitu ya. Atau yang ketiga pakai interaksi, jadi kalian nggak arahin orang ke IG, kalian nggak arahin orang itu ke Shopee, tapi kalian arahin ke WA, kalian arahin dia ke DM IG ataupun inbox di Facebook. Nah itu kalian atur deh kira-kira mau yang mana. Atau bisa juga yang paling bawah, penjualan, yang orang itu langsung disuruh isi website, ya, di landing page. Contohnya apa? Iklannya misalnya punyanya Uniqlo, ya. Oke, ini yang belum tahu, ini yang aku kasih lihat di sini, ini namanya Ad Library, ya. Jadi kalian boleh buka juga di Google, namanya Ad Library kayak gini. Nanti kalian bisa ngelihat iklan-iklan kompetitor kalian pada bertayangan, siapapun itu, mau brand gede mau brand kecil, kalau emang dia ngiklan, iklannya muncul, ya. Nah ini sekelas Uniqlo dia menjalankan 630 iklan, ya. Jadi dia punya 600 iklan yang berjalan, guys, ya. Jadi kalau kamu punya bisnis fashion, ya, penjualannya sepi, ya, kemungkinan besar satu, promosi kalian kurang barbar, kan gitu, ya. Sekelas Uniqlo, guys, udah di mall, udah di mana-mana, udah terkenal, promosinya masih gila-gilaan, kan gitu. Ya. Jadi kalau kalian belum melek banget sama Meta Ads, wah kacau sih. Kalian kalau pengen brandnya gede ya harus pakai Meta, kan gitu. Nah terus kalau kalian lihat nih, si Uniqlo itu dia nggak ngarahin ke Shopee dan segala macem. Kalau kalian lihat di sini nih, ini kan iklan dia nih, contohnya nih iklan dia, ini iklan real, ya. Jadi ini legal, Ad Library ini legal. Kita semua bisa ngeliat iklannya siapapun yang iklan di Meta, kita memang ditampilin sama Meta, gitu loh. Nah, si Uniqlo ini, ya, kalau kalian lihat di sini, ya, nih uniqlo.com. Ini contohnya adalah kalau orang klik iklan dia kayak gini, itu dilariin kemana kita bisa lihat. Oh, dia lariin kemana? Ke website. Jadi si Uniqlo itu menggunakan iklan yang tadi, yang paling bawah, ya. Jadi kalian pilih kira-kira mau yang mana. Nah mana yang terbaik, mana yang paling bagus. Kalau orang baru mulai ngiklan, biasanya aku nggak nyaranin sampai ke website-website kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita ngiklan ke website kayak gini, ya you know lah, kita mesti ngedevelop websitenya, kita mesti benerin websitenya, dan belum tentu bagus juga, ya. Dan belum tentu bagus juga. Jadi kalau pemula itu aku selalu rekomendasi pakai ini minimal nih, interaksi. Jadi udah ngiklan gak usah ribet-ribet, ya, siapin aja WA bisnis, ya, siapin WA bisnis, siapin konten, selesai, gitu loh, ya. Kalian pilih yang mana. Atau kalian mau coba traffic. Nah traffic ini kalau kalian mau coba, minusnya cuma satu, kita nggak punya datanya berapa yang closing dari ads kita, ya. Sehingga kalian sebagai pemula nanti jadinya mikir-mikir, ini sebenarnya saya udah bayar 10 juta, saya udah mengiklan 1 juta, penjualan di Shopee saya nggak tahu sih, penjualan Shopee saya sih ya standar-standar aja, saya biasa ngejalanin Shopee Ads, saya ngendorse, jadi saya nggak tahu datanya. Nah itu minusnya di situ doang, ya. Coba aku tunjukin yang traffic, ya. Aku tunjukin traffic cara ngiklannya kayak gimana, ya. Nah traffic itu contohnya misalnya kemarin aku buka brandnya Zaskia Meka misalnya, ada nggak ya? Aku lupa kemarin nama tulisannya apa tuh, Zaskia Meka. Nah nih kalau nggak salah dia pakainya traffic, ya.
Tapi aku nggak tahu dia pakai traffic atau pakai Cipas. Jadi ada dua pola teman-teman. Ya, nih ada dua pola. Jadi kalau Cipas itu dia bedanya dia ada datanya. Tuh bahkan kalau teman-teman lihat di sini, ya si Zaskia Meka itu dia ngarahin ke Google Map. Jadi dia ngiklan itu dikasih linknya ke Google Map. Jadi orang nggak dikasih WA apa segala macam. Udah, lu kalau mau beli lu ke Kalibata City Square udah. Ya, jadi makanya ngiklan itu sebenarnya tergantung tujuan kita. Ya aku nggak tahu dia bagus atau enggak, cuman dia mainin lumayan banyak. Nah ini kayak gini nih, shopee.co.id. Jadi orang kena iklan ini, diklik, ya langsung lari kemana? Ke Shopee. Ya langsung ke Shopee-nya si Zaskia Mekanya ini. Atau ya langsung Zaskia Meka official. Nah cara ngiklannya gampang. Jadi kita pilih aja tadi yang traffic ya tadi. Kita pilih yang traffic. Nah ini tinggal dikasih nama kampanye bebas. Terus di bagian sini, di konversi ini Meta sebenarnya nanya sama kita, iklan kamu nih mau diarahin kemana ya? Ya, kalau kita mau arahin dia tadi ke Instagram DM ataupun kita mau arahin ke Shopee, kita pakainya yang sini, yang situs web. Tuh, kirim traffic ke situs web Anda. Jadi orang-orang yang kena iklan kita arahin entah ke IG ataupun ke ke Shopee. Ya, udah tinggal kita pilih doang, ya kan? Budget tinggal kita setting, kita mau berapa? Mau 50.000 dulu atau 17.000, minimal 17.000 ya. Ya, lokasi kalau kalian mau setting, kalian bisa setting. Ya, penempatan iklan kalau kalian mau setting juga boleh. Misalnya Mas, aku mau ngiklan di Instagram doang, boleh nggak? Karena kayaknya Facebook orangnya belum nggak berkualitas deh. Misalnya kayak orang-orang yang menengah ke bawah ya, boleh nggak? Boleh, tinggal dimatiin aja. Nah, sisa Instagram doang. Nah, ini yang lain juga matiin. AdWords Network matiin. Treats ya, kalau kamu mau jalan iklan di Treats boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kita nggak tahu market Treats kayak gimana. Cuman yang pasti Treats lumayan rame. Nah, ini WhatsApp masih beta, jadi belum semua akun bisa ngiklan di WhatsApp. Tapi sekarang Facebook itu udah mulai ada iklan di Meta ya. Jadi Meta di WhatsApp kok Meta. Jadi Meta itu udah bisa ngiklan di WhatsApp. Jadi kalau dulu di WhatsApp itu nggak ada iklan sama sekali. Nah sekarang tuh mulai ada iklan guys. Ya setelah bertahun-tahun sekarang mulai ada iklan gitu loh. Udah nih kalau kita mau Instagram Ads doang, Instagram doang, udah tinggal di sini kita upload konten iklan kita. Nah nanti bedanya di paling bawah itu diminta masukin URL situs web. Kita masukin lah link penjualan produk kita. Misalnya nih produknya ini nih ya. Misalnya produknya ini ya kita masukin linknya aja. Mana sih linknya? Nah misalnya yang atas nih linknya, aku nggak tahu juga nih link Shopee yang mana ya, ada 2 atau 3. Oke misalnya linknya ini. Ya, pokoknya begitu dia klik pokoknya lari ke link ini. Nah ini kan udah nyampe link ini nih. Ya udah link itu kalian copy. Atau kalian mau orang ke Instagram kalian, ya masukin instagram.com/Zan Abdullah misalnya. Nah, jadi begitu dia klik iklan kita, dia dilariin kemana? Ke akun Instagram kita. Ya misalnya akunnya Instagram kita atau siapa gitu. Ya kalian atur. Nah minusnya apa? Minusnya tadi begitu iklannya jalan, yang kalian dapetin itu cuman kliknya yang banyak. Jadi Meta tuh laporin, Zan iklanmu diklik sama 10 orang, iklanmu diklik 20 orang, iklanmu diklik 30 orang. Ya so what gitu loh, kamu nggak punya data salesnya gitu loh. Nah kalau kalian pengen benar-benar menjalankan Shopee Ads itu bisa juga belajar nanti namanya CIPAS atau CPAS. Jadi kolaboratif si Meta dengan Shopee. Jadi itu baru tuh valid karena kalian punya data penjualan di Shopee-nya berapa, yang dari Meta berapa. Nah itu baru valid. Nah itu namanya CPAS atau CIPAS gitu. Ya, so itu aja video kali ini. Jadi kalian bisa otak-atik kalau kalian pengen belajar dan pengen lebih memahami bagaimana ads bekerja buat bisnis fashion kalian. Kalian just cek link di bio ya, ketemu sama aku lebih detail lagi di webinar aku. Biasanya 1-2 jam aku sharing-sharing lebih banyak mengenai dunia meta ads ini gitu ya. Jadi klik aja linknya di bawah, webinarnya gratis. Mungkin minggu depan atau beberapa hari lagi biasanya aku acaranya rutin kalau untuk webinar free ini. Jadi untuk ngebantu teman-teman yang dari nol. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye bye.